deposit yang dibayarkan tamu atau travel agent masuk ke individual ledger ataupun company ledger yang dibayarkan itu gimana pembukuannya Pak, dan setelah dipakai oleh mereka tamu itu gimana juga pembukuan di dalam accounting dalam membukukan peristiwa ini. Nah teman-teman, itu adalah pertanyaan dari teman kita yang berarti masih ada masalah deposit itu menjadi suatu permasalahan di dalam melakukan pembukuan. Nah untuk itu kita akan bahas tentunya di sini. Sebelum kita berbicara mengenai khusus tentang deposit, jadi ada pembayaran yang dilakukan oleh baik itu travel agent, baik itu oleh perseorangan atau individual ledger, baik itu dilakukan oleh suatu instansi yang kita sering sebut dengan government ledger ataupun company ledger. Nah di sini ada di hotel ada berbagai macam fasilitas yang diberikan kepada mereka di dalam melakukan pembayaran. Ada yang berupa cash, bisa dibayarkan dengan cash, bisa dibayarkan dengan menggunakan bank transfer, bisa menggunakan kartu kredit atau credit card ataupun debit card, itu bisa digunakan di dalam melakukan pembayaran. Dan sekarang trennya itu adalah menggunakan payment link. Itu adalah jenis-jenis dari fasilitas yang disediakan oleh hotel di dalam melakukan pembayaran oleh tamu. Nah, cash itu apa kaitan cash untuk travel agent? Biasanya akan dikolek oleh kolektor. Bill kolektor akan melakukan collect money, itu bisa dibayarkan dengan uang cash, bisa dibayarkan dengan cek ataupun BG giro. Nah itu yang selalu diberikan fasilitas kepada travel agent ataupun company ledger di dalam melakukan pembayaran. Nah di sini setelah kita mengetahui apa yang menjadi alat yang dipakai untuk melakukan pembayaran, deposit itu sangat penting untuk bisnis pariwisata perhotelan saat ini, karena berkembangnya teknologi IT kita berkembang, otomatis di dalam melakukan check-in ke hotel, untuk booking reservasi ke hotel itu ada namanya online travel agent OTA, ataupun dengan individual yang langsung bisa direct bookingan. Nah disinilah maka deposit itu akan selalu dikenakan kepada tamu kita tersebut sebelum untuk melakukan check-in. Nah kita bahas sekarang mengenai deposit. Deposit seperti kita bahas juga sebelumnya, bahwa deposit itu adalah timbul akan muncul karena ada reservasi. Jadi ada hak tamu karena sudah melakukan kewajiban. Kewajibannya adalah menyetorkan sejumlah dana untuk melakukan reservasi. Nah kewajibannya nanti itu kewajiban haknya adalah untuk kita di hotel memberikan jasa dalam hotel. Jadi jasa perhotelan tentunya menginap di hotel dengan sudah melakukan deposit. Nah deposit pun itu ada yang dibayar dengan cash. Bagaimana kita bisa membukukan kalau itu dibayar dengan cash? Secara umum deposit itu merupakan suatu peristiwa akuntansi yang harus kita bukukan, karena sudah ada sejumlah uang yang kita terima. Jadi ada nominal yang kita harus bukukan ke dalam pembukuan. Nah secara umum kalaupun dia itu dibayar baik itu cash, bank transfer maupun dengan menggunakan kartu kredit, debit card atau payment link, itu secara umum kalau tamu membayar deposit,
membayar deposit, tentunya jurnal yang umum yang kita bisa lakukan adalah kalau dia dibayar dengan cash, maka debitnya adalah cash, kreditnya adalah deposit, karena hotel belum memberikan manfaat dari sejumlah dana yang disetorkan. Nah, ini umpamanya dia menginap 2 malam dengan per malamnya adalah 1 juta. Jadi tamu ataupun travel agent, company ledger, individual ledger menyetorkan dana dengan dikolek oleh bill collector, maka jurnal yang kita lakukan adalah debitnya cash, kreditnya adalah deposit sebesar 2 juta. Ini secara umum, kita berbicara secara umum dulu supaya dari mana jurnal yang terjadi dalam sebuah sistem itu adalah akhirnya adalah seperti ini. Nah, seandainya tamu ini sudah menggunakan depositnya, apa juga jurnalnya. Kalau setelah deposit itu digunakan, tentunya apa yang berkurang? Deposit digunakan, menyetorkan depositnya adalah di kredit, berarti debitnya adalah dikompensasikan, itu maksudnya compensate deposit. Kreditnya adalah karena sudah kita mendapatkan manfaat dari deposit yang disetorkan, tamu sudah mendapatkan haknya, berarti kita sudah bisa membukukan dia adalah merupakan revenue atau penjualan. Jadi kreditnya adalah revenue. Nah, inilah jurnal umum, jurnal yang harus kita pahami kalau kita menerima uang deposit. Debitnya bertambah adalah cash, di kredit bertambah deposit, dan setelah digunakan depositnya kita akan berkurang, akan di sebelah debit, dan debit di kredit adalah revenue, penjualan. Nah, ini jurnal yang secara umum yang harus kita pahami dalam setiap peristiwa akuntansi. Persamaan dasar akuntansi mungkin sering sudah saya jelaskan. Cash, kenapa dia di debit? Karena kita harus pahami account apa yang di persamaan dasar akuntansinya bertambah di sebelah debit. Cash, piutang, persediaan, aset, itu semua bertambah di sebelah debit. Apa yang berkurang di sebelah kredit, berarti yang bertambah di sebelah debit akan berkurang di sebelah kredit. Pada saat apa dia berkurang, cash ini akan berkurang adalah pada saat kita melakukan kewajiban, misalnya membayar supplier, menjadi biaya. Nah, itu cash akan berkurang di sebelah kredit. Itulah pemahaman persamaan dasar akuntansi yang harus kita pahami. Nah, sekarang setelah itu dipergunakan, deposit bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Deposit ini akan bertambah di sebelah kredit, makanya cash di debit, depositnya adalah di kredit. Karena deposit itu adalah merupakan hutang. Deposit belum bisa kita bukukan sebagai revenue karena kita belum memberikan manfaat. Hak dari tamu itu belum digunakan. Setelah digunakan, depositnya dibawa ke debit karena berkurang, dan revenue di sebelah kredit. Nah, kalau di neraca, saya kasih pemahaman kalau neraca itu, kalau kita membuat neraca skontro, debit kredit kayak gini, neraca debit kredit, berarti aktiva tetap, aktiva lancar. Yang di sini aktiva lancar dulu. Anggap
kita bikin aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu ada cash, karena cash yang paling pertama kita dapatkan cash adalah 2 juta. Nah, kreditnya itu ada hutang, pasiva, hutang dan modal. Berarti deposit sebesar 2 juta juga. Nah, di sini kita bisa lihat cash dia bertambah di sebelah debit dan deposit bertambah di sebelah kredit. Nah, seandainya sekarang yang ini dikompensasi, berarti dia akan berkurang, deposit akan berkurang, revenue tentunya di dalam revenue ada yang nanti akan menambah di modal. Itu di neracanya seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan, setelah paham ini apa di debit, apa di kredit, apa yang bertambah di debit dan apa yang bertambah di sebelah kredit, apa yang berkurang di sebelah debit dan apa yang berkurang di sebelah kredit, itu harus kita pahami untuk bisa kita lakukan pembukuan. Selanjutnya saya akan berikan contoh kalau kita menggunakan di hotel, kalau accountingnya seseorang ataupun 2 orang itu bisa seperti tadi, jurnal secara umum aja kita buat. Nah, sekarang kalau di accounting itu ada section yang lain, ada income audit, ada account receivable, itu kaitan dengan akan pembukuan deposit itu ada jenderal kasir yang akan membukukan itu. Nah, umpama sekarang cash ini diterima di FO. FO menerima cash. Uang cash diterima oleh FO. Berarti pada saat cash itu disetorkan oleh tamu secara individual, umpamanya kita berbicara individual ledger, dia datang ke hotel, saya bayar di front office, umpamanya accountingnya libur, front office menerima pada saat itu adalah kasir yang menerima. Jadi dalam sistem akan diposting ke dalam sistem oleh kasir. Setelah dia melakukan turnover, pergantian jaga, itu dia akan melakukan cash sale. Jadi cash berapa dia akan mendapatkan itu yang dilaporkan dan diposting ke dalam sistem. Jadi debitnya adalah dia menerima cash sale FO, itu debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah tetap deposit. Nah, apa yang terjadi dalam cash sale FO ini dan deposit? Berarti ada credit bill, artinya deposit ini akan terposting di front office. Nah, seperti bisa kita lihat, umpamanya saya contohkan sekarang membuat bill ya dalam di sistem itu akan ada umpamanya date-nya tanggal berapa disetorkan. Umpamanya dia menyetorkan tanggal 15 bulan 5 2004. Nah, ini akan muncul seperti ini di create system. Kemudian description, karena belum datang bisa berupa deposit. Berarti dia belum ada kamar yang akan nanti setelah datang tamunya baru di open bill-nya ini. Nah, kemudian ada room number, berarti belum ada room number, berarti di sini deposit ya, room number. Kemudian ada amount, kemudian ada balance ya, balance. Nah, di sini room number belum diketahui, amountnya adalah berarti dia ke posting minus 2 juta. Dan balannya juga minus 2 juta atau di balance langsung dia akan ke posting minus 2 juta. Nah, ini
Karena ada pertanyaan biar detail teman-teman mengetahui bagaimana alur daripada pembukuan dari menerima uang cash di EPO ya. Nah, di sini dia sudah menerima 2 juta, menerima pembayaran 2 juta. Seperti inilah bilnya nanti akan muncul. Jadi dia deposit adalah minus 2 juta. Ini di-create ya. Dibukakan bill istilah. Nah, di situ terlihat seperti itu. Kemudian cash sale ini kan tersetor. Jadi semua hasil dari kasir pada saat dia sudah close itu akan di-store berupa remittance. Nah, diambil oleh general kasir. General kasir sekarang di accounting, general kasir akan membukukan cash sale itu karena general kasir sudah melakukan pembukuan seperti ini. Cash di debit, kreditnya adalah cash sale FO. Nah, cash sale FO ini kan menjadi 0 dia. 2 juta. Nah, setelah otomatis ini cash sale ini kenapa harus dibukukan seperti ini? Karena di sistem cash sale FO di akhir periode akuntansi atau dalam 1 bulan itu harus 0. Tidak ada cash sale FO, cash sale FB, itu tidak ada yang ada nominal. Berarti dia harus 0. Karena itu general kasir harus mendebet. Karena general kasir menerima dalam remittance itu. Menerima uang cash, kemudian dia bukukan cash. Nah, general kasir pada saat disetor ke bank, karena di dalam accounting tidak boleh ada penjualan sale itu harus di-store ke bank besoknya, kemudian di-store ke bank. Atau kalau bank mau collect ke hotel, berarti saat pagi sudah dilakukan itu di-store ke bank, berarti debitnya adalah bank, maka kreditnya adalah cash sebesar 2 juta. Nah, yang di cash ini sudah 0. Jadi yang ada deposit sudah terproses ke sistem bank, duitnya sudah di rekening kita, di rekening hotel. Nah, itu perjalanan uang deposit yang dibayarkan oleh travel agent, individual ataupun company agent. Nah, seperti ini perjalanan daripada cash dari tamu tersebut. Nah, sekarang kita kalau sudah paham ini alurnya seperti ini, cash sale kemudian menjadi 0, cash juga menjadi 0, yang ada adalah bank debit, deposit di kredit. Itu. Jadi jurnal secara umum kita bisa lihat seperti itu. Sebenarnya debitnya bank, depositnya kreditnya adalah deposit. Simple sebenarnya kalau bekerja sendiri atau 2 orang. Karena ada section, maka karena menggunakan sistem, di sistem pun harus semua dibalancing. Itu masalahnya, harus dibalancing. Nah, setelah tamu ini sekarang datang, sekarang tamu ini menggunakan daripada tamu check-in. Apa yang akan terjadi dengan ini? Tamu check-in. Nah, setelah teman-teman paham dulu yang ini, sekarang baru kita berbicara sekarang tamunya check-in. Sekarang tamunya check-in, kita bandingkan sekarang. Jadi open bill sekarang. DFO lakukan open bill. Date. Tanggal berapa datang tamunya? Mau masuk bulannya 15 bulan 6 tahun 2024. Kemudian descriptionnya apa? Room breakfast. Kemudian room numbernya room berapa? Pokoknya 2110. Amountnya berapa? Amountnya adalah yang kita lanjutkan yang tadi. Ini setelah di open mohon dikoreksi dulu teman-teman ya. Kita salin yang di atas, yang ini
diterima deposit tanggal 15/2024 deposit, muncul deposit seperti ini, kemudian balansnya adalah minus 2 juta. Minus 2 juta. Kemudian tamu itu bill ini dibuka oleh reservasi ataupun di FO di JSE. Kemudian dia datang tamu tanggal 15 bulan 6 2024. Room breakfast, kemudian room numbernya 2110. Ini umpama ya teman-teman. Berarti dia adalah terposting 1 juta rupiah. Kemudian di balansnya gimana? Berarti dia masih 1 juta depositnya. Seperti ini. Di hari pertama dia seperti ini, minus 1 juta, berarti dia masih punya 1 juta. Kalau jurnalnya ini, apa jurnalnya pada saat di create system seperti ini, di open system seperti ini, di satu hari, pada hari pertama ini jurnalnya adalah ini sudah masuk revenue, berarti revenue bertambah di sebelah kredit. Di hari pertama revenue bertambah di sebelah kredit revenue. Nah, apa yang di debit? Kita punya deposit di kredit, berarti compensate deposit 1 juta rupiah. 1 juta rupiah di hari pertama ini. Nah, itu di hari pertama ini sudah digunakan 1 juta, berarti kita sudah menganggap itu adalah sebuah revenue. Kemudian di hari kedua 16.06, ini secara otomatis sistem seperti ini ya teman-teman. Secara teori kita harus pahami juga, seandainya ada permasalahan itu bisa secepatnya kita memperbaiki. Nah, berarti kalau sudah dipergunakan lagi dia akan 0. Inilah 0, inilah sudah habis. Berarti di hari kedua sama compensate deposit pada revenue sebesar 1 juta rupiah. Jadi ini adalah 2 juta rupiah. Habis sudah depositnya. Habis dia 0. Nah, itu secara di sistem seperti itu teman-teman. Jadi tamu itu punya deposit, kita sudah mengantongi di bank karena sudah distorkan ke bank. Nah, seperti apa di sistem pada saat tamu itu datang? Seperti ini. Deposit ini adalah create bill, kemudian tamu C-in itu di open bill deposit muncul di minus. Kemudian hari pertama dia pergunakan 1 juta, compensate deposit pada revenue, akhirnya 2 juta ini habis sudah digunakan, tamu itu check out. Jadi sudah clear permasalahan tentang depositnya akhirnya compensate deposit dengan deposit, berarti dia sudah 0 gitu. Itu arti dari pengertian deposit diterima terus setelah dipergunakan oleh tamu, itu seperti inilah pembukuannya. Nah, ini dibayar cash di FO. Nah, pahami teman-teman, ini adalah dibayar cash di FO. Bagaimana halnya kalau dibayar cash di accounting? Nah, pada saat tamu itu membayar, individual ini membayar ataupun travel agent membayar deposit, itu dia bisa bilang ke hotel, telepon hotel untuk mengambil depositnya. Maka bill collector akan melakukan penjemputan deposit. Jadi dia bill collector memberikan official receipt kepada OR, kepada travel agent ataupun individual tersebut. Nah, itu bagaimana pembukuannya. Setelah teman-teman pahami ini, saya akan jelaskan sekarang deposit cash itu dibayarkan atau diterima di accounting, khususnya adalah account receivable. Nah, apa jadinya apakah memungkinkan seperti itu? Bisa.
Makanya secara teori dan pengalaman itu harus berjalan seimbang. Teori kita perkuat dengan melakukan penjurnalan, setiap peristiwa akuntansi bisa kita buktikan. Kalau dengan pengalaman, berbagai peristiwa kita sudah dapati dan selalu bisa melakukan pembukuan dengan bekal teori yang kita sudah dapat. Nah, itu sekarang diterima di AR. AR menerima deposit, berarti disetor ke General Kasir. Kalau sudah disetor di General Kasir akan membukukan ke sistem adalah cash pada deposit. Nah, di sini cash pada deposit. Kemudian General Kasir akan melakukan setor ke bank, maka bank pada deposit. Nah, ini sebesar 2 juta. Jadi bank pada cash ya. Bank dengan cash, kreditnya adalah cash. Berarti cashnya, berarti duit itu adalah di bank. Deposit itu dibukukan oleh account receivable. Deposit dibukukan oleh account receivable. Pembukuannya artinya deposit itu adalah milik dari account receivable. Pada saat nanti tamu akan menggunakan account receivable harus lakukan paid system ya. Nah, kalau deposit diterima di AR, account receivable, harus menginformasikan ke Pronobis atau reservasi supaya dibuatkan catatan di sistem bahwa tamu ini sudah full payment. Kalau sudah diinformasikan seperti itu, berarti klop sudah semua, tidak perlu lagi ada pembukuan yang lainnya. Jadi tinggal pada saat tamu check-in sudah ada catatan di sistem, berarti dia langsung di grade system langsung. Jadi dia akan tampak seperti ini. Di bill-nya akan seperti ini. Sekarang date tanggal 15 bulan 6 2024. Nah, ini langsung tamu itu datang tanpa lagi ada di sistem itu diposting. Depositnya nggak diposting lagi karena sudah diterima di account receivable. Description adalah room breakfast, kemudian room numbernya adalah 2110, amount adalah 1 juta, balance-nya adalah 1 juta. Nah, ini teman-teman bisa berbandingkan dengan contoh saya yang tadi ya. Jadi dia itu langsung di balance-nya ada kelihatan langsung 1 juta rupiah. Itu di hari pertama. Kalaupun jurnalnya sama, compensate deposit lawannya adalah revenue, itu sama seperti tadi. Di hari pertama lawannya seperti itu. Nah, ini sistem langsung ya teman-teman. Ini langsung sistem yang melakukan seperti ini. Nah, kita akan bisa secara bayangan kita, secara manual kita sudah berpikir kalau seperti ini berarti dia compensate deposit lawannya adalah revenue. Atau kalau ini belum dia melakukan apa-apa di sistem seperti ini, bisa jadi dia adalah piutang AR ya. Dia piutang tapi dia sudah mempunyai di deposit. Nah, kemudian room breakfast, kemudian ini secara otomatis sistem yang melakukan. Nah, sekarang balance-nya adalah 2 juta. Pada saat check out 17/06/2024 di individual ledger kan, individual ledger sejumlah minus sejumlah 2 juta. Di individual ledger kan sejumlah, kalau sudah di individual ledger berarti dia minus 2 juta. 2 juta dengan ini balance adalah 0. Jadi inilah
individual ledger ini setelah di individual ledger kan dia akan masuk ke AR ya, itu teman-teman. Jadi ini akan masuk ke AR, ini bill ini akan AR yang punya. Jadi di AR sekarang dia melalui income audit sudah ngecek semua dan bermaksud sudah dengan catatan sudah terbayar, berarti dia setor ke account receivable. Jadi di account receivable itu akan muncul adalah piutang dari tamu ini ya, tamu atau individual ledger ya, individual ledger dengan nama tamu. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah revenue. Sama halnya dengan hari pertama, hari kedua, saya langsung aja kita lakukan adalah 2 juta. Nah, seperti ini. Minus ini akan masuk ke sini. Piutang ini akan masuk aging ya. Piutang ini akan masuk aging AR. Apa itu aging? Adalah daftar umur piutang. Daftar umur piutang sudah kita bahas di pembahasan account receivable. Mungkin teman-teman bisa lihat dari itu semua. Nah, pada saat ini masuk ke revenue ini masuk ke laba rugi, piutang ini masuk aging, otomatis piutang akan bertambah di sebelah debit. Di neraca piutang itu akan bertambah di sebelah debit. Tetapi piutamu ini sudah menyetorkan depositnya. Berarti account receivable tugasnya adalah melakukan payment paid system, paid di sistem tentang aging ini ya. Aging ini yang tamu ini masuk ini 2 juta itu. Jadi secara otomatis pada saat dilakukan paid ke sistem oleh account receivable, itu jurnalnya adalah AR clearance pada piutang atau dengan nama tamu itu ya teman-teman ya, sebesar 2 juta rupiah. Jadi piutang tamu ini akan 0. Karena sudah melakukan deposit, menyetorkan deposit, piutang ini di paid system oleh account receivable, berarti piutang dari tamu itu adalah 0, lunas. Sama halnya seperti tadi, tapi di AR tidak melakukan apa-apa, di EPO sudah selesai. Nah sekarang ada AR clearance, revenue masuk ke ini, AR clearance nggak harus 0. Di akhir periode akuntansi 1 bulan, AR clearance ini harus 0. Semua harus ada reconcile-nya, harus ada di sekarang general kasir dengan account receivable harus melakukan cross check. Karena ini direkonsiliasi oleh general kasir, general kasir, AR clearance ini otomatis akan general kasir melakukan pembukuan seperti ini. Compensate deposit pada AR clearance sebesar 2 juta. Jadi AR clearance juga balance 0. Yang terjadi sekarang adalah compensate deposit dengan bank. Jadi yang masih sekarang adalah ini, deposit sudah habis, compensate deposit kan sudah habis, ini udah habis. Sekarang bank sama revenue, yang masih adalah bank sama revenue. Nah itu jadinya jurnalnya kembali ke jurnal umum itu. Kita menerima deposit adalah bank pada deposit, kemudian compensate pada revenue. Jadi yang ada adalah bank bertambah sudah dibawa ke rekening, kemudian revenue akan langsung ke laporan laba rugi. Nah itu baru bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang deposit itu disetor cash ya. Nah kita akan selanjutnya membahas masalah deposit disetor dengan menggunakan kartu kredit
debit card, menggunakan payment link seperti saat ini, bank transfer. Nah, itu bagaimana pembukuannya itu seperti tadi saya akan jelaskan secara detail. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat di saat teman-teman bekerja di hotel, di front office. Seperti apa bisa kita melakukan servis kepada tamu, karena kita sudah melakukan bayangan, kita sudah ada pembukuannya seperti apa, di reservasi, ke FO, kemudian ke accounting masuk account receivable, masuk ke income audit dulu, ke account receivable, ke general kasir terakhir yang mengumpulkan dari semua pembayaran tersebut, kemudian terkumpul di rekening bank. Nah, itu penggunaan, penerimaan deposit, penggunaan deposit sudah saya jawab kembali, padahal sudah ada di pembahasan sebelumnya, tetapi secara detail saya jelaskan seperti ini, seperti proses dalam sistem yang digunakan oleh hotel dalam melakukan pembukuan. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Kita akan bertemu pada pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih.